Halo guys, kami dari kelompok 9. Saya Marita. Saya Naomi. Saya Feli. Saya Alia, saya Gabriel. Video ini kami buat untuk mengumpulkan tugas UTS soft skill. Soft skill merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam hidup di lingkungan masyarakat, beradaptasi dan juga berkolaborasi dengan teman-teman di sekelilingnya. Adapun soft skills dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu emotional intelligence dan defense mechanism. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menerima, menilai, serta mengontrol emosi terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan dalam sebuah informasi akan suatu hubungan. Defense mechanism atau yang biasa kita sebut sebagai mekanisme pertahanan diri adalah strategi proteksi yang berasal dari alam bawah sadar kita. Jadi secara tidak sadar kita akan membuat defense mechanism ini pada saat kita mengalami situasi-situasi yang kurang menyenangkan ataupun kurang nyaman, sehingga ia dapat menjaga perasaan kita dari hal-hal negatif seperti kecewa, sedih, ataupun marah. Displacement adalah mekanisme pertahanan diri yang digunakan oleh individu untuk memindahkan emosi atau konflik yang tidak dapat diterima dari sumber aslinya ke objek atau situasi lain yang lebih dapat ditoleransi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasionalisasi dalam konteks self-defense mechanism. Nah, jadi apa itu rasionalisasi? Nah, rasionalisasi adalah bagaimana individu membenarkan atau membimbing tindakan mereka untuk mempertahankan diri. Nah, rasionalisasi ini adalah suatu proses psikologis di mana seseorang mencari alasan atau justifikasi untuk tindakan-tindakan yang mereka ambil. Bahkan jika tindakan tersebut sebenarnya melanggar nilai atau norma tertentu, gitu. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan diri yang melibatkan atau pengalihan dorongan hasrat yang tidak dapat diungkapkan secara langsung ke aktivitas atau pencapaian yang lebih sosial, konstruktif, dan dapat diterima dalam masyarakat. Defense mechanism proyeksi. Untuk yang salah satu defense mechanism ini akan membuat kita menimbulkan asumsi sendiri di dalam pikiran kita. Nah, untuk menimbulkannya ini, contohnya seperti saat ini, saya sepertinya kurang merasa nyaman nih sama teman kantor saya. Tapi saya berasumsi bahwa teman kantor saya ini yang justru mungkin merasa tidak nyaman bersama dengan saya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai denial dalam konteks self-defense mechanism. Jadi, apa itu denial? Denial adalah reaksi respons seseorang dalam menghadapi situasi bahaya ataupun ancaman yang dihadapinya, itu mengatakan atau menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar sesuai fakta. Nah, hal ini mengapa mereka lakukan? Karena mungkin saja dengan mereka menerapkan denial, mereka merasa bahwa hal tersebut tidak benar. Nah, jika mereka menyangkal hal tersebut, maka mungkin saja mereka dapat mengurangi anxiety dan stres yang dihadapi dalam menghadapi suatu masalah. Regresi merupakan suatu bentuk pertahanan diri yang dilakukan ketika orang tersebut merasa kewalahan atau cemas dan ia cenderung untuk kembali ke tahap-tahap awal masa pertumbuhan dirinya. Ini bisa terjadi pada anak kecil ketika anak kecil tersebut merasa cemas atau kewalahan atau ia baru saja kehilangan sebagai contoh hewan peliharaan favoritnya begitu ya. Ketika ia mengalami hal tersebut, maka ia akan merasakan sedikit trauma dan cenderung bisa melarikan diri ke masa-masa awal pertumbuhan dirinya, yang mana meskipun dia masih anak kecil, ia bisa bersikap lebih muda lagi dalam artian untuk mengatasi rasa kewalahan dan cemas tersebut atau rasa takut tersebut. Ia akan kembali develop habit-habit dulunya seperti mengompol, seperti mengisap jari tangan, atau bisa juga tidur ditemani oleh kedua orang tuanya. Pagi, Pak Aldian udah datang aja nih. Iya dong, pagi-pagi. Proyek besar nih Pak Aldian. Wah, iya nih, pemeliharaan. Iya. Kemarin katanya tidur sampai 2 jam doang ya Pak Aldian. Oh iya, itu memang lagi sulit itu pekerjaannya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Gak apa-apa yakin Pak Aldian. Karyawan yang lain kan banyak yang ngambil cuti gara-gara proyek. Iya, tapi saya masuk kuat lah, nih masih ada kopinya. Oh
Tapi Kak Aden kelihatan lelah banget loh, nggak ambil cuti aja Kak? Aku nggak kelihatan lelah. Masa sih? Oh, Masih kuat. Masih bisa ngerjain. masih bisa. Kak Aden nanti kalau butuh sesuatu bisa hubungin ke saya ya. Oh iya, terima kasih ya Ibu. Baik Kak Adian. Halo Mas El. Mas Aldian, Iya, gimana kabarnya? baik mas. Mas gimana kabarnya? Baik. Saya dengar kemarin mas juga baru menyelesaikan satu proyek. Oh iya, itu lumayan sih proyeknya sih. Nah, tapi seharusnya kamu naik jabatan ya. Saya dengar kemarin soalnya kan Pak Bos bilang, oh kamu bakal naik jabatan gitu, jadi asisten manajer. Nah, tapi kemarin saya dengar juga malah si Teddy yang naik jabatan. Benar sih mas, kemarin saya sempat bersaing sama Teddy. Oh gitu. Karena ada perebutan satu ini kursi, tapi Teddy yang menang. Kenapa ya? Kenapa Teddy yang menang ya? Padahal saya lihat dari Mas El itu secara kinerja baik, kompetensi oke, ketepatan waktu juga sangat mantap sekali gitu. KPI juga oke lah. Tapi kenapa malah Teddy gitu? Pasti juga tahu sendiri kan bos itu lebih subjektif daripada objektif dan juga pekerjaan saya lebih abstrak sih mas, lebih dekat dari hasilnya Teddy. Mungkin itu yang buat saya saya terima aja sih mas. Walaupun keputusan bos itu saya terima apa enggak sih. Yang sabar ya Mas El ya. Padahal saya lihat dari kompetensi saya lebih melihat Mas El yang lebih baik dibandingkan Teddy. Cuma yang jadi pertanyaan kenapa Teddy yang naik jabatan gitu. Balik lagi sih, bos orangnya kan lebih subjektif. Yang seperti itu sih memang. Ya udah, yang sabar ya Mas El ya. Tetap pertahankan kinerja itu yang paling terpenting. Ya, siapa tahu mungkin Mas El tetap bisa mendapatkan posisi yang lebih baik lagi nanti ya. Oke mas, makasih ya mas. Oke. Sama-sama. Hai Gabriel. Hai Rita. Ya ampun, gue liat kemarin di story Instagram lo, kucing lo meninggal ya? Iya benar. Ya ampun. Itu kemarin soalnya sempet sakit-sakit juga udah dibawa ke pet shop, bolak-balik dokternya tetap udah bilang nggak bisa dibantu. Yang sabar ya, aku juga punya kucing 2 tahun lalu dan dia juga sama udah mati. Ya karena faktor umur juga sih. Padahal kalau aku lihat-lihat di sosial media kamu, kucing kamu lucu banget sih, dia aktif juga dan pokoknya lucu banget sih. Ya udah kalau gitu yang sabar ya. Iya makasih ya, soalnya emang sedih juga berangkat dari kecil kan. Udah umur segini biasa pulang ke rumah selalu ada kucing yang nyambut, sekarang udah nggak ada. Bagaimana lagi, udah terima juga sih, makasih ya. Ya ampun, lu masih batuk Mar. Iya, BTW gimana tugas lu udah selesai? Gue capek banget Marita, sumpah itu gue dikejar-kejar terus. Oh iya? Lu iya tau, gue ditanyain terus tugasnya sama Pak Eka. Pak Eka. Nah, lagi ngapain? Lagi jalan aja sih sebenarnya. By the way, tugas FLA-nya dong. Lu kok nggak pernah jawab sih di grup? Iya nanti gue usahain dulu ya Pak Eka ya. Jadi gue tunggu ya. Ya makasih ya Pak ya. Lihat kan, dia nanyain gue mulu Mar. Enggak kok sih, enggak. Sekian dari kami, terima kasih. Bye.